Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai teori-teori sosiologi. Dan sekarang kita masuk pada teori sosiologi part 3. Kemudian ada teori kritis. Teori kritis ini gagasan intinya adalah kritik teori atas teori. Nah, bagaimana pula maksudnya itu? Teori kritis dicetuskan oleh kelompok intelektual neo-Marxis yang belakangan dikenal dengan nama The Frankfurt School. Ide-ide teori kritis dipengaruhi oleh Karl Marx, namun sekaligus mengkritik balik fondasi teori Marxisme yang menurutnya tak pernah memuaskan. Teori kritis mengkritik determinisme ekonomi, positivisme, modernisme, dan bahkan sosiologi. Teori kritis juga mengklaim melakukan autokritik sebagai bagian dari operasionalisasi teorinya terhadap Marxisme. Menurut teori kritik, teori Marxian mendistorsi ide-ide orisinal Karl Marx karena menginterpretasi dengan cara yang mekanistis. Teori sosiologi Marxian mereduksi analisis sosial ke dalam penjelasan yang sifatnya ekonomistik dan mengabaikan aspek lain dalam hidup yang tidak kalah penting, yaitu kultural. Tokoh dalam teori ini adalah Max Horkheimer, kemudian ada Theodor Adorno, dan ada Herbert Marcuse. Kemudian ada teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial melihat realitas dalam sistem sosial diciptakan melalui interaksi timbal balik yang menghasilkan sistem nilai dan keyakinan. Sistem nilai dan keyakinan tersebut dipraktikkan dan diperankan berulang-ulang oleh aktor sosial sehingga melekat dalam sistem yang kemudian dianggap sebagai realitas. Realitas tersebut masuk ke dalam individu-individu melalui proses internalisasi, dipraktikkan berulang melalui proses yang disebut eksternalisasi hingga melekat dalam institusi sistem sosial. Proses institusionalisasi membawa pengetahuan dan konsepsi manusia tentang realitas yang melekat dalam struktur masyarakat yang telah diciptakan. Realitas tersebut dianggap sudah demikian adanya, padahal diciptakan. Oleh karena itu, teori konstruksi sosial melihat realitas disebut sebagai produk dari konstruksi sosial. Gagasan inti dari teori ini adalah kenyataan itu berdasarkan teori konstruksi sosial. Tokohnya adalah Peter L. Berger, kemudian ada Thomas Luckmann. Kemudian ada teori feminisme. Gagasan utamanya adalah melawan dominasi terhadap perempuan. Teori feminisme merupakan generalisasi sistem ide tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif perempuan. Perspektif perempuan dalam teori feminisme merupakan pusat dalam mendeskripsikan dunia sosial sebagai pusat situasi dan pengalaman sosial yang ditangkap selalu merujuk pada sudut pandang perempuan. Perkembangan teori feminis yang berangkat dari perlunya melihat perspektif perempuan didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan tentang dunia yang berkembang selama ini cenderung memarginalkan perspektif perempuan. Pemosisian subordinat perempuan dalam diskursus sosial, budaya, politik, ekonomi, dan filsafat mengakibatkan terpinggirkannya perempuan dalam praktik. Akhirnya muncul dominasi, hegemoni, diskriminasi terhadap kaum perempuan. Teori feminisme sebagai teori sosiologi menantang sistem dominasi yang memarginalkan kaum perempuan. Tokohnya dalam pemikiran ataupun teori ini adalah Henri Martineau. Kemudian ada teori globalisasi. Teori globalisasi menekankan pentingnya melihat relasi timbal balik antara lokal dan global dalam menganalisis fenomena sosial. Secara garis besar, globalisasi dapat dikategorikan ke dalam 3 dimensi teori, yaitu ekonomi, politik, dan kultural. Dimensi ekonomi mengkaji fenomena ekonomi pasar global di era neoliberalisme serta perlawanannya dari perspektif Marxian. Sementara itu, dimensi politik globalisasi melihat peran negara bangsa di era globalisasi. Kemudian di dimensi kultural mengkaji implikasi kultural globalisasi pada tataran lokal dan sebaliknya. Dalam sosiologi, dimensi kultural teori sosiologi globalisasi melahirkan beberapa konsep utama seperti penyatuan, penyebaran atau hibrid, dan pembedaan kultur antara masyarakat atau negara bangsa. Gagasan inti dari teori ini adalah adanya relasi timbal balik antara lokal dan global.
Tokohnya adalah Antonio Negri, kemudian ada Michel Hart. Kemudian ada teori pembangunan. Gagasannya adalah pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesejahteraan sosial. Teori pembangunan mengusung ideologi developmentalisme. Konteks teori ini berada pada tataran negara atau regional. Asumsi dasar yang dibangun adalah kemajuan suatu negara sangat tergantung pada investasi yang diorientasikan untuk memajukan ekonomi suatu negara. Faktor ekonomi menjadi pemimpin untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik hingga tercapai kemajuan kehidupan masyarakat yang ideal. Pertumbuhan ekonomi terletak di jantung teori pembangunan. Tipikalnya, teori ini diusung oleh negara-negara maju untuk diterapkan di negara-negara berkembang. Secara eksplisit, negara maju menghendaki dibukanya pintu investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan agar negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan. Pertumbuhan ekonomi sekali lagi menjadi kuncinya. Tokohnya dalam teori ini adalah W.W. Rostow. Kemudian ada teori ketergantungan. Gagasan intinya adalah investasi asing merupakan bentuk imperialisme baru. Teori ketergantungan merupakan reaksi dari teori pembangunan atau ideologi developmentalisme yang diusung oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat. Teori ketergantungan lahir di Amerika Latin, musuh Amerika Serikat saat Perang Dingin. Asumsi dasar teori ketergantungan adalah bahwa investasi dan segala bantuan atau pinjaman finansial yang digelontorkan oleh negara maju, alih-alih menciptakan kemajuan justru menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang. Konsekuensinya, negara berkembang tidak akan pernah berdaulat, melainkan berada di pinggiran di dunia ketiga. Kekuasaan negara maju atas negara berkembang dipandang oleh teori ketergantungan sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Sama dengan teori pembangunan, teori ketergantungan selalu berada pada konteks negara atau regional. Tokohnya dalam teori ini adalah Andre Gunder Frank. Kemudian ada teori konsumsi. Gagasan dari teori ini adalah masyarakat kontemporer adalah masyarakat konsumsi atau konsumtif. Teori konsumsi muncul pada era revolusi industri, namun tidak berkembang secara signifikan dalam disiplin sosiologi. Baru pada kelahiran postmodernisme, teori konsumsi menjadi populer. Teori postmodernisme sering melihat masyarakat kontemporer sebagai masyarakat konsumsi. Berkembangnya teori konsumsi berimplikasi pada menurunnya analisis sosial pada aspek produksi dalam melihat kelas, kultur, dan fenomena sosial. Kelas sosial dalam perspektif teori sosiologi konsumsi tidak lagi ditentukan oleh modal produksi, proses produksi, kepemilikan alat produksi, melainkan oleh modal konsumsi dan gaya hidup. Memasuki era digital, teori konsumsi semakin mendapat panggung, seperti munculnya konsep prosumer di mana perilaku manusia seakan tak henti dalam proses produksi dan konsumsi. Tokoh dalam teori ini adalah Jean Baudrillard. Kemudian ada teori jejaring aktor. Gagasan inti dari pemikiran teori ini adalah individu adalah komponen jejaring yang saling terkoneksi. Teori jejaring aktor merupakan salah satu varian dari teori sosiologi jaringan yang lebih luas. Teori ini relatif baru dalam sosiologi. Teori jejaring aktor melihat peran jejaring atau network dalam mempengaruhi tindakan sosial. Individu hanyalah bagian dari jejaring sosial yang lebih luas. Perlu digarisbawahi, teori ini tidak hanya membicarakan agensi individu, melainkan juga struktur jaringan yang seringkali bukan manusia. Internet dan kecerdasan artifisial melibatkan peran mesin yang tentunya sangat signifikan. Melalui pendekatan teori jejaring aktor, agensi individu menjadi komponen kecil yang terkoneksi satu sama lain. Manusia masuk pada dunia post-sosial, post-human, karena jejaring berperan lebih signifikan dalam menentukan tindakan sosial. Perkembangan teori jejaring aktor sebagai teori sosiologi menciptakan beberapa konsepsi baru di era kontemporer seperti masyarakat jejaring, jejaring sosial, dan sebagainya. Tokoh dalam teori ini adalah Manuel Castells. Kemudian ada teori sistem.
Gagasan inti dari teori ini adalah dunia berada dalam sebuah kompleksitas sistem. Nah, asumsi dasar teori sistem adalah dunia secara keseluruhan merupakan sebuah sistem dan dunia sosial memiliki sistemnya tersendiri, yaitu komunikasi. Komunikasi diproduksi oleh masyarakat. Salah satu kata kunci dalam teori sistem adalah kompleksitas. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sistem selalu berada di lingkungan dan sistem selalu lebih sederhana ketimbang di lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan selalu lebih kompleks ketimbang sistem. Teori sistem sebagai teori sosiologi mengatakan semua dimensi kehidupan merupakan sebuah sistem, dari sel biologis, ekonomi pasar, sampai kehidupan sosial secara keseluruhan. Apa yang membuat sistem bekerja adalah nilai yang diproduksi oleh elemennya. Misalnya, sebuah sistem ekonomi pasar memiliki elemen dasar yaitu uang. Uang menjadi bernilai dalam sebuah sistem ekonomi pasar karena sistem memproduksi nilai. Sulit membayangkan bahwa uang bernilai pada dirinya sendiri karena uang tanpa sistem hanyalah secari kertas. Nah, adapun tokoh dalam teori sistem ini adalah Niklas Luhmann.